Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah haji Masjid Al-Wataniyah yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Allah mudahkan langkah kita, hadirkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Kita berharap ini menjadi salah satu amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Amin. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam doa-doa kita memohon kepada Allah kelak di hari kiamat kita termasuk yang layak, pantas dan berhak mendapat syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sangat dicintai oleh Allah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, yaitu fikih seputar ibadah kurban. Yang kalau kita mendengar kurban, yang tergambar itu apa, Bu? Motong hewan. Apalagi, Pak? Kalau kita ngomongin kurban, yang tergambar itu apa, yang terbayang, yang terbesit dalam benak kita? Daging. Kenapa, Pak? Kurban. Kenapa, Pak? Bulan haji. Ya, itu ya. Itu adalah rangkaian yang ada dalam ibadah kurban. Ketika kita berbicara kurban, maka kita akan tergambar penyembelihan, kita akan tergambar daging, kita akan tergambar sapi, kambing, yang itu menjadi bagian dari aktivitas ibadah yang ada pada hari itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kurban pada hakikatnya adalah syiar bagi umat Islam dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Had ayat yang ke-32, kata Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu adalah bukti adanya ketakwaan dalam hatinya. Salah satu syiar agama Allah itu pada hari itu adalah berkurban. Maka orang yang berkurban, ya kalau kita pakai bahasa kita, orang yang berkurban sama dengan bertakwa. Orang yang berkurban dia layak masuk kategori orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kurban itu salah satu syiar. Yang kata Allah, siapa yang melakukan syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu adalah bukti adanya ketakwaan dalam hatinya. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan ibadah kurban.
Kemudian ini dirahmati Allah, ketentuan umum dalam ibadah kurban meliputi satu pengertian kurban. Kurban menurut para ulama itu adalah bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah. Kurban itu Pak Bu artinya mendekat, dari kata koroba, dekat. Maka kata para ulama, orang yang berkorban itu mestinya setelah dia berkorban dia semakin dekat kepada Allah. Karena korban itu dalam rangka mendekat kepada Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita berkorban, mari kita merenung, mari kita mereview kembali. Kalau bahasa para ulama itu, sebelum kita datang hari berkorban itu kita sudah latihan mendekat kepada Allah. Maka ketika ada orang setelah korban, ini kita korban Pak Bu, tapi kok setelah korban lewat, setelah Idul Adha lewat, kita ini nggak pernah lagi nongol ke masjid, nggak dekat berarti kepada Allah. Kata para ulama, itu ciri amal ibadah kurbannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nggak ada dampak, nggak ada efek, nggak ada dampak, nggak ada efek. Nah, salah satu alat ukur kedekatan seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika hamba itu senang datang ke masjid. Tapi nggak cuma main Pak, ke masjid gur dolan, gur main, nongkrong di teras, ngobrol, ya nggak begitu. Datang ke masjid untuk apa? Untuk beribadah. Kalaulah kita ngobrol, kalaulah kita duduk di teras berkumpul, itu hanya bagian dari aktivitas ibadah kita. Setelah kita ibadah, barangkali nunggu waktu sholat berikutnya, barangkali di sela-sela itu kita ngobrol, nggak ada masalah. Tapi tujuan utamanya, orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang dia ada dampak dari ibadah korbannya itu. Kita ini indikasi alat ukurnya adalah dekat kepada masjid, senang datang ke masjid. Ngapain dia ke masjid? Allah katakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa? Orang yang beriman kepada hari akhir, dia yakin akan adanya hari akhir, kemudian kata Allah mendirikan sholat. Nah ini Pak Bu, jadi mendirikan sholat ini alat ukur. Alat ukur yang pertama menjadikan apa? Orang itu dekat dengan Allah atau tidak. Ini. Maka kalau selepas korban atau sebelum ibadah korban ini kita lalui, kita harus proses untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah setelah korban semakin dekat. Nah ini Pak Bu, maka kita ukur nanti habis korban ini, kita secara pribadi nggak usah nilai orang, kita masihkah kita rajin datang ke masjid ini. Maka yang selama ini belum rajin ke masjid, ayo ke masjid. Yang selama ini masih suka sholatnya itu diulur-ulur, jangan diulur lagi, apalagi kurban. Apalagi kita berkurban ini. Yang selama ini mohon maaf mungkin masih ada yang sholatnya bolong-bolong, ayo kita jangan pernah tinggalkan sholat fardu, karena ini yang akan menentukan Bapak Ibu nasib kita nanti di hari kiamat. Kurban itu dekat. Setelah kita kurban, jangan sampai kita malah semakin jauh dari Allah.
Ini yang pertama, hadirin dirahmati Allah, yang harus kita pahami apa sesungguhnya makna dan hakikat kurban itu. Kalau arti kurban secara gampangnya adalah apa? Penyembelihan hewan kurban berupa hewan ternak, baik itu sapi, baik itu kerbau, baik itu kambing atau unta. Hanya 4 ini ya, hanya 4 binatang yang boleh kita jadikan sebagai hewan kurban. Kerbau itu di masa dulu nggak disebut, di masa Rasul nggak ada, di masa para sahabat nggak ada. Kenapa? Karena kerbau tidak termasuk yang terkenal atau yang ada di masa dulu di kalangan bangsa Arab, bahkan mungkin sampai sekarang juga nggak ada kerbau di sana. Maka yang disebut hanya unta, sapi, kemudian kambing. Tapi kerbau boleh, Pak. Kerbau boleh kita jadikan untuk berkurban.